bahwa kalau sudah menyangkut IT itu tadi pemulihannya sulit. Pencemaran nama baik. Hak take down dulu ya. Ya. Ada ya. Ya, sampai sekarang juga masih ada. Ada, tapi kan kalau dari kopi sana kopi ya, sini muncul lagi nggak efektif Nggak juga. Kayak virus Kita nggak bisa ngontrol Nggak orang bisa. lain. Nggak Bisa ngontrol orang lain. Jadi tadi ya, pertama dia menyebarnya bisa cepat sekali ya. Jadi kalau dulu ya kita menyebarkan fitnah itu susah. Sekarang menyebarkan fitnah efektif. Viralin aja. Viral akan jadi viral. WhatsApp di satu grup bisa kemana-mana. Masuk TikTok. Dan udah. melakukannya mudah, artinya murah. Menyebar fitnah itu murah sekali sekarang itu. Jadi mudah dilakukan, efektif sekali penyebarannya, damage-nya besar karena meliputi skop yang luas. Instan lagi. Instan dan recovery-nya pemulihannya setengah mati. Nah, ini faktor-faktor ini menyebabkan mestinya perbuatan hukum yang di internet itu hukumannya lebih berat. Ini enggak, ini ditawar-tawar terus. Sampai Dikurangi akhirnya terus. hilang. Dikurangi terus sampai akhirnya hilang. Ini sambil tadi yang bully ya Pak ya, dan anak-anak yang sampai bunuh diri. Dan di sini Bapak juga ada soal kejahatan internet. Ini kan akan ada undang-undang tentang keamanan internet untuk anak-anak ya, kalau nggak salah. Oh, kayaknya Pak Perpres tuh. Perpres ya? Ya, Perpres itu Perpres, ya. itu nggak ada pidananya sih, tetapi mengatur dua hal itu. Yang pertama tentang game online, yang satunya lagi tentang aksesnya. Pak Teddy ada ikut? Saya kira memang ini kan dilematis ya. Jadi melindungi anak itu udah wajib ada peraturan perundang-undangannya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau diatur lebih lanjut, biasanya aturnya programnya, siapa yang punya wewenang program ini itu Perpresnya ngaturnya seperti itu. Bukan spesifik mengatur perlindungannya persis gitu. Tetapi lebih strategi nasionalnya seperti apa sih melindungi anak. Jadi mirip bagi-bagi proyek lah barangkali gitu ya. Jadi makanya saya nggak terlalu tertarik. Ini penting. Harus tapi ya kita masukkan di undang-undang pidana aja. Ya, jadi kenapa mesti ada fokus khusus gitu kan? Jadi dan hukumannya dan penegakan hukum. Nah ini juga topik terakhir barangkali ini. Kalau kita bicara undang-undang ITE ya atau cyber security secara umum lah. Kita ini seperti drama Korea yang namanya kebobolan data. Setiap bulan ada lagi. Udah nggak kebobolan lagi Pak, orang udah tidak ada rahasia di antara kita. Udah disclose semua. Oke. Nah, mungkin ini begini Pak. Udah game over. Kita dulu salah berdoa kali Pak. Iya. Kita salah berdoa. Kita kan kebetulan nih kita semua ini kan aktivis open source lah. Iya. Jadi kita berdoa dulu semoga open source negara ini menggunakan open source lah. Akhirnya ternyata datanya yang open. Salah. Jadi di Indonesia itu sudah nggak ada rahasia lagi Pak. Iya. Satu-satunya rahasia yang masih ada itu rahasia umum. Ya. Jadi tapi gini, seriusnya begini ya. Jadi kalau kita bikin regulasi itu untuk dilakukan ya, untuk dilaksanakan. Nah, kita perlu evaluasi regulasi kita efektif atau tidak. Tujuannya tercapai atau tidak dengan regulasi seperti itu. Jadi kayaknya ini nyindir undang-undang PDB ini. Ya, salah satunya lahir dalam keadaan sudah datanya tersebar semua. Ini mungkin yang tersinggung bisa lebih banyak dari itu ya. Jadi problem kita sudah tahu banyak sekali data pribadi itu bocor gitu ya. Banyak sekali terjadi insiden lah, kalau ilmu IT security kan sebutnya kan insiden ya. Tetapi penegakan hukumnya sama sekali nggak ada. Kalau saya katakan sama sekali ya. Jadi kalau di negara lain kita tahu nih ada kasus, ada tuh bawa pengadilan itunya orang yang pelakunya. Terapinya ada ya. Ada hukumnya keras tuh. Ada yang 25 tahun penjara gitu. Ada yang dendanya jutaan dolar. Dendanya sangat tinggi tuh. Iya. Katanya Oktober. Iya. Penerapan ininya. Enggak lah. Nah, saya suka tanya, coba tunjukkan kepada saya selama ini drama Korea yang kebocoran di sini, kebocoran di situ, nggak ada. Jadi malah saling tunjuk gitu kan, ini tanggung jawab sana, tanggung jawab sini gitu kan. Enggak. Ada bank yang berhenti beroperasi nasional selama berminggu-minggu aja nggak kena sanksi apa-apa. Iya. Jadi gimana kita menciptakan trust kepada masyarakat itu? Ya, jadi akhirnya semuanya kan jadi bahasa ininya macan kertas lah. Kita bikin regulasi, kita bikin badannya yang namanya sudah keren, tapi fungsinya itu keren, waktunya mereka menunjukkan. Ya, dan ini mesti ditindaklanjuti secara hukum, mesti ada efek jerahnya mesti ada, dan keadilan loh ya. Jadi orang itu kalau sekarang hari-hari ini banyak saya dengar orang-orang akun di banknya jebol, gitu kan? Yang sekampung dapat kredit
Iya, satu kampung Satu dapat kampung, kredit. satu desa dapat kredit tagihan. Iya, iya. Itu gimana coba? Kalau bukan kebocoran data itu. Iya, Penyalahgunaan data. Iya. Jadi kan sudah jelas ya. Tapi jadi sekarang tantangannya saya kira efektivitas penegakan hukum itu aja kesimpulan dari saya ya. Dan kalau saya mau digugat karena kata-kata saya ya terserah, tapi itu faktanya begitu. Ya. Kita banyak perda nih, tidak boleh merokok di sini ya, tidak boleh berjualan di trotoar, semua perdanya ada aturannya. Tapi kota yang bagus dan tidak bagus bedanya itu dalam pelaksanaan, dalam penegakan hukumnya, bukan dalam perdanya ada. Nah kita udah banyak nih aturan-aturan IT security, cuman penegakan hukumnya sebelah mana? Itu yang Jadi barangkali. teringat Pak Aswin yang suka ngomong, sebenarnya buang sampah sembarangan dan nyebrang jalan sembarangan juga. Ada aturannya, Mas. Ada pidananya. Ada pidananya. Ada pidananya semua. Iya. Mungkin ini yang berikutnya Pak Iya, Pak. Teddy. Apa namanya, ini kebetulan juga sudah menyinggung soal security. Kan Iya. kita kalau melihat sejarah ini kan kita melihat dari teknologinya sendiri memang yang namanya security di ruang cyber ini kan memang datangnya belakangan. Iya. Teknologi internet memang lahir tanpa ada Iya, security. pikiran security, Iya. kumahangke. Tapi kalau sekarang setelah era apa namanya, era 4G dan seterusnya, Iya, baru semua sadar. teknologi itu sekarang tidak akan dirilis Iya. tanpa sudah embedded di situ ada security. Jadi istilahnya embedded security. Ya. Nah, bagaimana dengan nanti ke depan ya? Yang ini terutama kaitannya dengan ini yang lagi trending sekarang pembicaraan ini tentang AI. Bagaimana kita menghadapi ancaman-ancaman AI ini dalam konteks Jadi, security? Ini sudah klasik ya. Jadi dari zaman dulu kala orang yang melawan hukum dengan membela hukum itu akan menggunakan alat. Alatnya berubah terus nih dengan kemajuan keberadaban, ya kan? Jadi pistol dipakai penjahat, dipakai polisi, gitu kan? Dipakai sheriff kalau film cowboy, gitu kan? Iya. Dinamit juga begitu kan? Ada perang segala macam. Nah AI juga sama, nggak berbeda, prinsip yang sama. Jadi orang-orang yang memang mempunyai niat buruk menggunakan AI akan menikmati sekali itu kecanggihan AI itu untuk melakukan banyak sekali yang mereka tadinya butuh waktu banyak. Sekarang mereka dengan teknologi AI, modelingnya bagus, datanya tersedia, mereka bisa gunakan dengan leluasa untuk perbuatan hukum yang barangkali menguntungkan mereka, ya, kriminal artinya. Nah, di sisi lain ya penegak hukum, kita juga mesti melakukan yang sama. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan AI untuk mencari kelemahan-kelemahan jaringan, enak banget tuh sekarang. Data yang segitu banyak ya, kalau kita bisa ambil nih log filenya dari beberapa kementerian gitu kan, kita tahu kementerian mana yang paling parah gitu kan. Nah kalau kita melakukan secara manual kan lama nih ya. Tapi nah sekarang sudah mulai, jadi sekarang juga banyak alat-alat bantu untuk menjaga ya, untuk penetration protection gitu. Itu mereka menggunakan AI, melihat pola-polanya seperti apa nih. Jadi ada kebocoran kecil, ada tembusan kecil, ada Nmap dilakukan berkali-kali misalnya sebagai contoh teknis saja. Dan itu ya kita harus dorong ya. Jadi jangan kita terpaku lagi kepada AI hanya digunakan untuk menulis skripsi dan lain-lain, itu boleh-boleh aja sih gitu. Tapi itu kan lebih banyak language ya, dari si generasi language. Tapi sebenarnya peluang AI digunakan itu harus lebih menyeluruh di bidang-bidang yang lain. Nah itu tantangan-tantangan kita tadi, pemanfaatan. Kita seringkali kagum dengan teknologinya tapi berhenti di situ. Dan kita nggak pernah chip in di dalam R&D-nya, Pak. Harusnya kan setiap kali ada inovasi baru itu kan peluang kita untuk ikut chip in. Ini udah sedikit ngomong dengan apa yang saya pikirkan ke depan gitu ya. Sekarang itu modelingnya yang dilakukan di AI kan jadi GPT-4 dan seterusnya kan nambah-nambah terusnya 5 dan ada pakai O segala macam itu. Jadi sebenarnya itu modelnya yang dikembangkan. Ada dua, ada model, ada data kan ya. Nah, kita sekarang sudah waktunya mempunyai model yang lebih banyak untuk Indonesia nih. Nah, model itu gede banget Pak, makanya perlu quantum computing cita-citanya nih. Tantangannya kan itu AI kan, ya kan? Tantangannya itu. Internet ada kaitannya nggak dengan AI? Ya ada. Jaringan kita nggak bisa jaringan ece-ece. Jaringan kita mesti GBS benar-benar, gigabyte per second benar gitu. Untuk bisa model ini kita share. Jadi model itu kita sebarkan, dikembangkan lagi, multiple model jadi nanti. Nah sekarang kan enggak, kita tergantung sama Gemini, kalau yang Google tergantung sama Microsoft gitu kan. Jadi ya kita ngikutin mereka dan ini ada bahayanya.
AI itu tidak bisa kita percaya jawabannya benar gitu. Anda silakan ketik Teddy Sukardi, saya direktur Telkom, direktur Pertamina, kalau Anda ketik di AI itu. Asosiasi Teddy dunia. Jadi tadi AI ya, jadi Ya. topik terakhir AI itu ada kaitan sangat erat dengan internet. Nah, internet sendiri suatu topik yang menarik ya, kan internet kita bisa membahas banyak aspek internet Indonesia nih, gitu ya. Yang tadi kita bahas kan sebenarnya lebih banyak bagaimana internetnya itu dimanfaatkan oleh individu, organisasi, seperti apa manfaatnya. Dan pemanfaatan internetnya juga Indonesia perlu dikaji lagi ya. Kita harus jujur mengukur ya, bandwidth yang tersedia itu seperti apa sih pemanfaatan. Sebagai contoh gini, saya pernah jadi konsultan di satu instansi pemerintah. Itu bandwidth untuk pejabat-pejabat tingginya gede gitu, dibagi-baginya gede. Stafnya yang melakukan penelitian segala macam malah bandwidthnya kecil. Nah, susah kalau nyari apa-apa lama gitu. Harusnya piramida terbalik ya. Ya itulah. Jadi seperti itu. Jadi tapi kan intinya adalah orang mesti mengukur pemanfaatan ya internet dari segi bandwidthnya, dari segi storage dan lain-lain, komputasi powernya. Nah ini ke depan harapannya dilakukan. Nah AI itu membutuhkan bandwidth yang luar biasa. Ada yang sifatnya burst gitu, kadang-kadang saja. Ada yang sifatnya ongoing gitu. Ya, jadi nggak bisa nggak. Kalau nanti kita ingin AI-nya maju, dua hal nih. Kita harus punya teknologi computing power yang besar, termasuk storage-nya. Artinya data center kita bicara nih. Kebetulan saya juga kan sekarang jadi pengawasnya ID Pro dulu, bekas sekjen ID Pro, asosiasi pengelola data center gitu ya. Hendra ya, udah zamannya anak muda yang maju, yang tua-tua kayak saya pelan-pelan lengser ke Prabon. Meskipun saya masih belajar Python loh, saya bisa programming Python gitu. Selain data centernya termasuk teknologi komputernya dong, quantum computingnya. Betul. Nah, contohnya pendingin. Data center yang berikutnya kan dia pendinginnya pakai air gitu ya, seperti itu. Jadi karena kita nggak punya salju, nggak punya tempat yang dingin yang lain kan. Jadi power consumption sekarang juga. Betul. Saya harapannya sih BRIN dan BRIDA itu ke sana risetnya. Jangan repot-repot melakukan audit security yang kayak PSBB kayak gitu tuh ece-ece semua gitu. Ya. Itu dikasih Jadi ke swasta nanti lah tukang ya. radiator itu punya kerjaan baru ya di data center. Oh iya, karena nggak boleh bocor gitu. Nggak boleh bocor. Jadi dipantau nih airnya kemana gitu kan, seperti itu. Jadi harapan saya kayak BRIN dan BRIDA itu lebih banyak riset juga ke bidang-bidang yang selama ini di BPP dilakukan juga. Gitu. Jangan terpancing mengerjakan yang populer-populer gitu. Itu penting bolehlah, tapi serahkan kepada orang aja. Universitas bisa melakukan itu gitu. Jadi ini niche aplikatif ya. Betul. Jadi nah itu tadi bagaimana AI nanti kalau kita mau AI serius, tapi kalau kita memang sudah bilang ya udahlah AI kita pakai yang ada aja lah, kita nggak usah pusing-pusing. Dulu kan pernah ada yang bikin statement begitu. Jadi itu dari segi infrastrukturnya. Bagaimana dengan softwarenya sendiri? Dalam hal ini algoritmanya. Ada nggak itu termasuk di model. Jadi nanti kalau memang kita ingin membuat modeling sendiri ya itu bicara software, algoritma segala macam. Jadi orang-orang yang nerve computing ya, komputasi yang model-model baru itu udah ada ahli-ahlinya di ITB di mana. Tapi mereka kerjanya di Singapura di mana-mana. Karena superkomputernya nggak ada gitu atau Alatnya nggak ada, betul ya, alatnya nggak sediakan. Jadi mau kerja di mana? Bukan nggak ada sebenarnya. Nggak ada yang investasi dan kebanyakan negara yang investasi itu kan pemerintahnya. ya. Nah, itulah dia. Kenapa Cina bisa maju? Cina tuh jelas peran pemerintah apa? Peran pemerintah adalah melakukan apa yang tidak dilakukan swasta. Nah ini saya ada pernah dengar sebenarnya Pak. Oh kalau pemerintah kita lain yang udah dikerjakan swasta dia ikut main. Perlu diambil. Perlu diambil. itu banyak ceritanya. Irvin bikin pemblokiran diambil sama pemerintah. Banyak. Tapi saya pernah dengar podcast orang. Gimana Pak? Ya. Dia bilang gini. Research yang sifatnya resikonya tinggi, bahwa akan gagal atau sifatnya rugi banyak, itu negara yang harusnya melakukan. Betul, persis. Dan begitu jadi hasil riset itu dikasihlah ke pelaku-pelaku. Betul, untuk dikembangkan lebih lanjut. Betul. Biasanya level sih, militer dulu baru masyarakat. Ya, itu kan kalau sifatnya defense dan ini, tapi kalau yang aplikatif. Tapi kebanyakan teknologi memang dikembangkan itu riset bagi negara untuk mengembangkan satu teknologi itu ya untuk defense. Ya, itu juga yang dibahas. Kebetulan atau tidak ya internet juga kan hasil dari DARPA ya. Itu juga. Kemarin kan kita bahas ya. Itu juga yang dibilang sama orang Amerika ini, NASA sekarang budgetnya juga makin turun karena tidak ada perang dingin lagi katanya. Iya, betul. Nah, tapi begini, itu juga masalah politik anggaran itu memang menjadi
menjadi kayak begitu itu karena operatornya, orang-orang, politisi, pejabatnya ini nggak punya mindset digital itu. Jadi mereka nggak ada mindset teknologi itu memang nggak ada. Mindset enemy-nya, jadi public enemy-nya nggak ada gitu. Contohnya begini, nggak mau mengeluarkan anggaran riset yang untuk investasi chip in di sektor yang memang swasta nggak bakalan sanggup di situ. Itu nggak ada yang mau. Contohnya dulu zamannya pada Dahlan Iskan, investasi tentang mobil listrik ya kan pertama, malah dipidanakan. Ya itu. Makanya sekarang pejabatnya juga begitu juga, takut dong. Nah kalau begini kita pokoknya kan negara ini ogah rugi, dianggap merugikan negara itu mereka nggak mau. Gitu. Jadi kalau investasi begini dan kemudian risetnya nggak menghasilkan sesuatu, itu kan dianggap gagal, dianggap korupsi, merugikan negara. Ini ada cerita mengenai teknologi yang sekarang menjadi keseharian kita. Teflon. Itu kan keseharian. Iya. Tapi kan asal mulanya Teflon itu adalah untuk sebuah lapisan yang digunakan oleh roket ke bulan. Mereka butuh lapisan anti panas. Anti panas, betul, yang tahan. Yang tahan. Dilakukanlah riset itu. Militer kan ini. Betul. Tapi begitu dia selesai ke bulannya, ternyata bisa digunakan untuk alat masak. Jadi nggak selalu memang risetnya itu yang wah keren terus nanti sehariannya. Tapi kan ini menjadi sebuah teknologi yang benar-benar sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Yang lebih tidak aplikatif dalam langsung gitu ya. Iya. Khususnya matematikawan sama fisikawan. Iya, matematikawan dan fisikawan itu kan kayak orang yang teori itu tidak ada ininya. Tangkapan gitu. Iya. Kayak di negara kita itu kurang dihargai lah. Jadi kalau akhirnya kan seringkali saya juga ditanya kan, ke depan harusnya apa sih yang kita lakukan? Ya, itu kan pertanyaan yang paling umum. Kita udah ngerti lah problem internet seperti ini, problem republik kita seperti ini, tapi where do we go gitu ya? Kita mau kemana ke depan? Kalau saya masih menekankan perlunya riset tadi. Ya. Riset. Dari hal yang paling sederhana gitu ya. Jadi dari kota, desa nih ya. Desa itu saya lihat banyak desa tuh punya potensinya banyak sekali di agribisnis, di pertanian, di perikanan, di wisata gitu ya. Cuman mereka akan hanya fokus kepada apa yang mereka tahu gitu. Ya. Karena kalau mereka keluar dari apa yang mereka tahu bisa salah, bisa rugi gitu kan. Contohnya sebuah desa yang sekarang bikinnya jeruk nih di Bali, jeruk aja yang dikerjakan. Padahal airnya bagus. Kalau dia di sana nanam ikan koi gitu ya, dia bisa ekspor ke Jepang, ikan koinya bakal gemuk-gemuk gitu. Ya. Nah, ini kan butuh riset. Riset tentang potensi, riset bagaimana nanti potensi ini bisa dieksploitasi, apakah nanti teknologinya bisa dipakai, modelingnya seperti apa. Ini dari desa pun sudah banyak kebutuhan riset ini. Kalau nggak salah zaman SBY pernah ada ya Pak ya, keunggulan daerah itu Pak NDP. Nah itulah problemnya kita kalau kayak gitu cuman seremonial ya. Jadi semuanya cuma sekedar penyerapan anggaran, ada program dengan judul-judul bagus, tapi program-program itu nggak pernah dievaluasi. Karena begitu dievaluasi kan jadi ketahuan ini cuma pencitraan. Evaluasi itu sesuatu yang sangat dibenci di kita itu. Nah kalau orang Jepang kita kritik, dia akan bilang terima kasih Pak Teddy, saya akan perbaiki. Kalau orang Indonesia dikritik, 1001 alasannya, kok apa? Saya sibuk. Sebenarnya bukan itu sih Pak Teddy. Jadi kritiknya itu sebenarnya mereka suka dikritik. Cuman mereka kalau di Indonesia itu setiap kritik itu kemudian selalu diplesetin menjadi penghukuman, penghakiman. Itu yang menjadi orang itu menjadi takut untuk berinovasi itu di situ. Jadi mending yang aman aja, seremoni aja. Karena setelah itu nggak bisa disalahin. Iya. Gitu. Karena kalau udah disalahin itu kecenderungannya itu terus kemudian orang itu dihakimi. Betul. Itu yang tantangan berat bagi inovasi itu sebenarnya. Tapi benar Pak, jadi tadi itu ya, yang soal ya di setiap daerah punya keunggulan tersendiri. Karena kalau misalnya kita ke Australia di beberapa state ya, saya pernah tuh keliling state gitu sama di Australia. Ya di Australia. Jadi ada dua negara bagian lah, sama-sama bikin software. Tapi yang satu untuk aplikasi bisnis, satu lagi game Pak, khusus game. Jadi yang misalnya dulu Sega atau PlayStation games itu ya project di sana. Jadi spesialisasi ya. Spesialisasi. Walaupun sama-sama software. Iya. Tapi yang satu ini bikin game. Diarahkan artinya kan. Tapi kan tetap dua-duanya kan dihargai
sama Iya, gitu iya. ya. Betul, Mereka iya, berapa betul. juta dolar satu Iya, game di-invest, gitu untuk ya. jadi satu kaset gitu. Kalau di kita kan sekarang nih perpres yang baru bakalan malah ngatur game, dibatasin gamenya. Jadi kita itu kalau sebenarnya kalau kita lihat kita contoh game, banyak komponen game. Nah, kita bukan produsen tapi kita akhirnya menjadi pelaku komponen. Misalnya game 3D artisnya banyak di Indonesia, cukup banyak. Nah, ada Ya, sampai beberapa, sampai jadi apa dikontrak oleh studio-studio Iya, Hollywood juga. yang bikin Itu toko-tokonya jadi orang pelaku kita. komponen game itu cukup banyak sebenarnya di kita nih. Industrinya ada. Industrinya ada. Yang masalah memang belum ada perusahaan misalnya yang benar-benar memproduksi game Produsennya secara benar ya. penuh. Produsennya. Ya karena ekosistemnya nggak Karena ada. ekosistemnya nggak ada. Betul. Jadi yang mungkin pengatur cerita, yang bikin ceritanya, narasinya nggak ada, engine-nya nggak ada. Iya, Tapi 3D artisnya bejibun. iya. Nah itu jadi mungkin kita perlu ini ulang nih Pak, melihat ulang peta kekuatan kita Iya. itu sebenarnya di mana sih? Padahal Nah, itu kan sampai- riset, ya. Ya, riset. Memetakan itu riset, Pak. Dan Semua. endorse Iya. pemerintah Pak, kalau udah tahu bahwa seperti yang Bapak bilang Iya, tadi, iya. bahwa kita tahu bahwa kita unggul di bidang ini, tinggal di endorse. Nggak mau dimatiin sama pemerintah. Ya kayak misalnya itu tadi Bapak kan ngomong Korea tadi. Hmm. Emangnya yang penyanyi Korea apa namanya yang K-pop. K-pop itu Iya. muncul tiba-tiba. Enggak, itu Enggak, bukan itu pemerintah. di Itu desain, tahun, di ya kan? program, Desain. di program. Program oleh pemerintah. Nah, ini juga kan hal support yang sama terbesar. ya buat Bahkan pemegang sahamnya di industri K-pop gitu. Ini ngomongin K-pop jadi. Iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena pengamat K-pop ini. Iya. Dari agensi-agensi besar di Korea itu pemegang sahamnya, salah satu pemegang saham terbesarnya, rata-rata itu sekitar 30% saham itu dimiliki oleh pemerintah lewat dana pensiunnya. Iya. Jadi peran pemerintah Korea itu sangat besar di dalam industri itu. Iya. Karena mereka mengerti ya, jadi bahwa aset budaya ya, Betul. itu Intellectual property Property right-nya itu. seperti apa? Karena mereka nggak punya sumber daya. Iya, nggak punya. dan mereka bisa monetize ini. Nah, Monetize bagaimana monetize itu penting. Nah, kita seringkali cuman terharu dengan kita punya sekian banyak bahasa, sekian banyak objek wisata gitu. Tapi eksploitasinya kita nggak kepikir. Jadi kembali kepada statement saya sebelumnya, riset ini mesti diperkuat lah. Dan orang-orang kita bisa melakukan riset, asal riset yang dilakukan itu bukan sekedar bikin jurnal. Nah, jurnal lagi-lagi untuk naik pangkat, untuk naik strata gitu kan, ya S2 Masih di jadi situ. S3, masih di situ. Kita mesti bikin riset yang betul-betul nanti berdampaknya itu bukan piala-piala, tapi berdampaknya pahala. Ini kata-kata saya yang sering saya sebutkan. Jadi orang kita masih banyak cari pahala dan penghargaan, cari piala. Lemari di kantornya penuh dengan piala. Tapi mereka tidak mencatat piala-piala itu. Yang dicatat ini berapa banyak masyarakat yang jadi tertolong atau meningkat kesejahteraannya. Terus baru. Ya. Pahala, jangan Jadi piala. Enggak, dan kalau kebanyakan ini ya. anggaran Ini riset itu kan menarik. anggaran riset itu memang dimanapun di seluruh dunia itu diambil dari persentase anggaran pemerintah. Iya. Jadi berapa persen anggaran pemerintah itu dialokasikan untuk riset. Persoalannya di Indonesia, meskipun anggaran itu terus berusaha ditingkatkan oleh pemerintah, masalahnya adalah si orang yang menggunakan dana riset itu dituntut pertanggungjawaban yang sedemikian beratnya Iya, gitu. Tadi kan harus berhasil kan. Harus berhasil. Padahal kalau di luar itu persepsinya adalah karena resikonya terlalu besar. Dilakukan Apa oleh pemerintah. pemerintah. Ya, betul. Nah, contoh kan saya sering ngasih contoh itu, salah satunya adalah sejarahnya Honda. Honda itu didirikan oleh seorang veteran gitu ya. Nah, karena perang dunia itu dia ingin membantu masyarakat Jepang ini untuk bangkit kembali. Dia mulailah inovasi dengan membuat komponen Toyota. komponen, kemudian dia meningkatkan menjadi kendaraan. Kendaraan versi pertamanya dia Motor motornya tempel. motor tempel itu dihina-hina karena jelek banget. Tapi hebatnya orang Jepang itu tidak hanya dihina, tetapi justru barang itu meskipun dihina-hina itu tetap diborong supaya dia bisa balik modal, kemudian mengembangkan lagi. Dan dia berjanji kalau ini memang laku, saya berterima kasih, saya akan memperbaiki. Sehingga dalam waktu singkat Honda itu menjadi nomor 1, bahkan bersaing dengan Toyota yang semula dia jadi tukangnya Toyota gitu. Apa bedanya dengan Cina sekarang? Cina sama persis.
10 tahun lalu mungkin ya kalau masih pada ingat. Ya merek-merek Cina yang masuk ke Mochin. Indonesia itu Ya, kan iya. sungguh memalukan. Memalukan karena baca punyanya Jepang semua. Iya. Sungguh memalukan baik dari sisi build quality, performance apapun itu memalukan. Istilahnya Nggak ada yang mau mochin. beli, nggak ada yang mau Mochin beli. namanya. Iya. Motor Cina. Motor Cina dan mobil Cina itu nggak ada yang mau beli. Iya. Kalau ada yang mau beli kita pasti kita Beli, geleng-geleng kepala Tapi dari mau semua beli. itu memang siklusnya gitu ya, imitate, innovate kan. Nah, Terakhir innovate. tapi Iya, ya. sekarang ya bahkan dari survei-survei itu aja orang mulai sadar bahwa orang membeli kendaraan itu sudah nggak lihat merek. Iya. Ngelihat Jadi performanya. dia cuma ngelihat aja ini mobil bagus nggak masih performanya. di level tertentu yang kemakan iklan. Iya. Iya. Merek. Ya, kemakan merek. Tapi secara umum ternyata generasi baru itu sudah tidak memandang lagi mau. Kalau saya kan termasuk yang Tapi kita- jadi kita lihat garasi aja. Jadi garasi-garasi di komplek-komplek perumahan mewah di Jakarta itu ada Mercy biasanya ada Alphard biasanya ada. Tapi sekarang mereka udah mulai lagi beli beberapa mobil listrik kan karena plat nomornya biru kan jadi bisa lebih bebas gitu kan. genap ya. Jadi dan generasi yang baru sekarang juga mulai ngitung-ngitung listriknya berapa ya, baterainya ada jaminannya atau tidak gitu. Jadi seperti itu dan betul nggak ngelihat lagi ini buatan negara mana. Jadi generasi baru tuh memang kebutuhan buat pamernya berkurang, gitu ya. Berkurang sekali. Jadi Functional. Pamernya Function. berkurang atau Function. kalau saya functionality. termasuk utility sih ya. Iya betul. Tapi atau karena ini Pak, standarnya udah hampir mendekati gitu. Itu juga dan dananya benar. Jadi kalau kita lihat 20 tahun yang lalu ya produk-produk yang dihasilkan dari Cina itu memang kualitasnya rendah ya. Artinya banyak rusak lah, copot-copot kalau Mochin itu jadi guyonan. Tapi mereka belajar, mereka lihat oh dari situ. Dulu kan home industry itu motor itu. Sekarang udah menjadi industri yang mainstream ya, otomatis kualitinya dan Indonesia itu selalu dapat yang jelek. Itu problemnya. Bis kita kan juga begitu di Jakarta itu kan. Karena titipannya besar barangkali atau yang lain-lain ya. Kemudian juga udah kadung bikin stasiunnya terlalu tinggi. Jadi bis yang Cina itu terpaksa ditinggiin gitu kan. Ya nggak cocok jalannya digoyang-goyang gitu kan. Karena jalan kita rusak. Di mana-mana di dunia itu yang namanya bis kota tuh nggak ada setinggi di Jakarta gitu. Iya, betul. Itu udah ngaco aja gitu. Yang akhirnya semuanya menyesuaikan bisnya jadi tinggi karena jalannya kan begini Jakarta. Jadi itu tadi kembali saya pengen ngajak kita bicara tentang riset. Nah, kemudian beberapa teknologi baru barangkali kita tadi baru nyebut AI aja ya. Satu AI ini teknologi yang tadi sangat berbahaya kalau datanya kita tidak punya, modelnya kita nggak punya. Kita akan tergantung sama negara lain dan itu akan menjadi penyusupan. Jadi kalau nanti orang menggunakan AI untuk belajar, untuk melakukan pekerjaannya, dia akan menggunakan filosofi, pemikiran, kepentingan sana. Kan kita nggak pengen begitu. Kita pengen anak-anak kita kalau menggunakan AI, kepentingan kita dong yang dikeluarkan. Anda ingin menyuntik aliran sesat, mudah sekali sekarang itu. Tanya aja, ada berapa banyak kelamin gitu. Kalau AI-nya sudah diinjak duluan, kelamin 13 kelamin, kan kita nggak kepengen begitu. Kita pengen anak-anak kita taunya laki-laki dan perempuan, nggak pengen aneh-aneh gitu kan. Seperti itu contoh aja. Contoh yang sangat sensitif saya tahu, tapi nggak apa-apa. Saya Bismillah itu kita mesti jaga tuh. Jangan sampai AI kita tuh adalah AI kepentingan mereka gitu. Dan ini kecenderungannya seperti itu sekarang, gitu kan? Karena kita Jadi dianggap sebagai sebuah kebenaran ya. iya dianggap kebenaran itu sangat berbahaya. Internet juga kan asal muasalnya begitu. Kita kan pakai, kalau saya ngajar dulu pakai anjing. Jadi anjing lagi ngomong, on the internet nobody knows I'm a dog gitu kan. Ya. Itu kan gambar yang paling populer gitu kan gitu. Sekarang di internet orang tahu kalau lu anjing ketahuan juga gitu kan. Udah nggak cocok gitu. udah presnya kita mesti ganti kayaknya. Jadi kalau asusila itu anjing lagi bersila. Jadi kalau di internet sekarang presnya itu dengan anjing pun kita bisa belajar gitu. Betul. Itu kan AI itu Pak. Iya. Nah, itu kan melihat nanti internet kita ke depan. Sampai sekarang itu sebenarnya internet kita itu masih didominasi perilaku kita sebagai konsumen internet kita itu. Betul. Jadi yang keunggulan-keunggulan teknologi itu belum menjadi strong point kita di internet kita supaya berdaulat gitu ya. Jadi contohnya misalkan itu tadi ya, sampai sekarang dari dulu sampai sekarang pertumbuhan internet kita itu pendorong utamanya itu salah satunya adalah game. Ya, jadi
Ini Game online. Om Parlin ini kalau Hmm. kalau nggak ada anak-anak yang main game, bandwidth internetnya nggak pernah nambah dia. Iya. ISP-nya nggak bakalan dapat Iya. cuan gitu ya. Itu karena memang sebagian besar itu masih didominasi oleh traffic game. Kendati di pemerintah kita itu sama sekali itu tadi nggak berusaha berarti membangun ekosistem industri game di Indonesia. Padahal kita ini justru game online asal Korea itu populernya di Indonesia tahun 2000-an dulu zaman Ya, Awari ya, zamannya warnet. Jangan awal warnet itu. Nah, Pak Teddy bisa ngelihat nggak peluang apa sih kita ke depan ini? Inovasi Yang- apa yang harusnya kita Yang kembangkan perlu sekarang? kita Sekarang Indonesia juga pelopor di industri satelit ya. Tapi Ya. sekarang kita heboh perkara Starlink, bukan yang Starbucks keliling itu ya. Ya, tadi saya akan ngomong sesuatu yang sangat mendasar ya. Jadi kalau kita melakukan apapun inovasi atau program-program yang sifatnya nasional gitu ya, kita mesti bisa mendefinisikan dan mengetahui kondisi yang sebenarnya seperti apa. Kadang-kadang kita kan terharu dengan statistik ya, ini mohon maaf teman-teman Abji kan mengatakan, wah Indonesia penetrasi internetnya sekian banyak gitu kan ya. Tapi so what-nya nggak ada tuh ya. Jadi belum menggambarkan ya oke lah angka itu seperti itu tapi artinya apa gitu. Apakah kita mau membandingkan dengan negara lain? Kita seringkali terpaku kepada pertumbuhan ekonomi apa segala macam. Jadi kondisi ini kita mesti kenali betul-betul kondisi kita tuh seperti apa. Kondisi game tadi, kondisi internet. Ini kita ngomongin kondisi internet dulu aja. Sampai sekarang kita nggak pernah ada yang buat riset gitu ya. Efektif nggak sih kita punya framework internet kita itu? Titik-titik internet kita gateway-nya di mana gitu kan? Ada ASN-nya bukan ISP. Satu lagi yang network keluar itu apa namanya? NAP. NF. NAP itu ada di mana saja. Kita ngambil internet. Jakarta semua. Apakah itu memang sudah redundant atau tidak gitu ya? Kalau putus, dulu kan kita pernah ngalamin yang Taiwan itu kan satu hari karena gempa bumi putus. Kacau semuanya gitu. Sekarang udah lebih banyak sih Pak. Lebih banyak. Betul. Lebih banyak lewat Taiwan semua. Ada yang Australia, tapi terbatas. Nah, Singapura dan Thailand. tapi kondisi ini kan mesti menggambarkannya dengan kuantitatif ya. Artinya berapa persen, berapa banyak bandwidth, ISP-nya sana siapa, dan lain-lain. Ini kondisi internet kita mesti kaji lagi loh semuanya. Arsitektur kita apa memang bagus nih. Kita bandingkan dengan Cina, dengan Pakistan, dengan India seperti itu. Ini kemarin saya coba mancing gitu ya, ngajak beberapa teman untuk membahas ini. Nggak terpancing itu kalau kita lihat di IGF nggak pernah ada bahasan tentang itu. Ya, IGF itu bahasannya pasti tentang politik kan begitu belakangan kita lihat. Mendingan lah daripada nggak ada sama sekali bahasannya. Nah, jadi lebih kualitatif. kalau bisa Abji atau siapa atau BRIN atau itu melakukan kajian tentang kondisi internet dari segi infrastrukturnya. Apakah desainnya sekarang sudah optimum? Gitu? Ya, saya sepakat sekali dengan Pak Yasuka ya. Ya. Saya pernah dengan Seni, waktu dia ketua saya bendahara, walaupun waktu itu kan saya bendahara punya program survei internet. Ya. Nah, sempat kita mewakili Masih lanjut kan Indonesia. ini sampai sekarang. Ya masih lanjut sekarang, tapi lucu juga bendahara yang lakukan dulu kan. Bendahara masa punya program. Bener. Ini bendahara Indonesia kan, nggak mau apa-apa. Tapi sudah ada yang punya passion, Biasa itu. nggak ada yang punya passion gitu loh. Kalau di Indonesia bisa. Kalau di Indonesia itu bukan jabatannya, siapa yang mau ngerjain. Siapa Iya. Nah kita sempat mewakili Indonesia bersama Kominfo dan BPS ke Ya. ITU. Hal yang sama kita bahas Pak. Jadi kapasitasnya ya yang untuk keluar itu jadi nggak hanya soal teknis Betul. konfigurasi. Betul. Sebenarnya kapasitas kita berapa sih? Nah, betul. Ya kan? Yang terpakai berapa Agregatnya yang sebenarnya? berapa? Ya, gitu. Betul. Dan potensinya untuk dikembangkannya Seperti apa? seperti apa? Seperti apa? Nah itu baru ngomong yang keluar, yang di dalam Ya. masih banyak banget akses. Masalahnya, masalahnya data itu kagak ada yang berani ngeluarin. Kadang-kadang juga di Takut Indonesia ditagih PNBP. betul. Itu memang udah sudah dan takdir. Jadi gini. Nah itu termasuk satu tulisan saya di birokratmulis.org ya. Namanya data yang dibenci. Ada tulisan saya. Jadi data itu nggak bisa bohong kan. Begitu data muncul, banyak kepentingan terganggu gitu. Tapi lawan, artinya kita kan perlu punya konstelasi nih internet Indonesia seperti apa sih, efektif atau tidak. Apakah memang unsurnya monopoli? Saya takutnya begitu loh. Indonesia itu sebenarnya internetnya tuh yang menghambat adalah monopolistiknya gitu. Kalau saja kita bisa sebarkan lebih bagus gitu kan.
Atau barangkali terbalik, justru barangkali kita mesti gabungkan barangkali beberapa resource lebih efisien, ini dua arah kan. Ya. Konsolidasi kadang-kadang jadi efisien, tapi kadang-kadang konsolidasi membuatnya ada monopolistik jadi malam jadi mahal gitu ya, seperti itu. Jadi belum nih kita belum ngomong Starlink, kita ngomong yang basic dulu nih. Ya, internet infrastruktur kita di Indonesia udah bener atau belum? Nanti kalau kita mau gaya-gayaan pakai 5G, apa memang kita siap dengan 5G? 5G itu nggak main-main, investasinya gede, duit kita punya. Kalau itu satu generasi terlalu tertinggal kalau kita terhadap teknologi, Pak. Iya, tapi apakah memang perlu 5G juga saya kadang-kadang meragukan gitu kan, seperti itu. Ya, nyatanya memang belum butuh. Memang kayaknya kita belum perlu, Pak. Makanya 4G kayaknya good enough. Nah, makanya Di seluruh dunia juga memang killer application untuk 5G juga belum ada. belum ada itu kan yang otomotif yang jalan sendiri segala macam seperti Dulu kan itu yang kan. ini kan dulu yang kadang-kadang sebagai killer apps-nya itu adalah IoT khususnya untuk di smart living, smart city gitu ya. Tapi ternyata belum IoT ya, karena pakai 4G aja udah cukup. Cukup. Malah IoT sekarang banyak yang sangat efisien cuma ngirimin data sekali-sekali gitu kan seperti itu. Telemetri ya. Kalau ya sensor gitu. Ya. Nah, kalau IoT-nya memang CCTV yang langsung mau liatin orang pakai seatbelt atau tidak ya tentunya dia perlu bandwidth yang lebih kencang gitu kan seperti itu. Nah, itu baru bicara kita riset tentang kondisi nih ya. Kondisi kita itu kita belum bisa gambarkan dengan baik. Padahal mulainya di situ. Banyak orang kita nggak ngerti kondisi kita seperti apa, tapi belaganya bikin kebijakan pendidikan, ada universitas merdeka gitu, merdeka semerdeka-merdekanya gitu kan. Seperti itu. Dan ini eksesnya banyak, ide-ide yang seperti ini tanpa melihat kondisi. Mahasiswa kita ya males gitu, artinya kalau dia bisa magang, dia magang aja, di sini dia nggak kuliah gitu kan. Nanti begitu dia lulus ilmunya kurang. Ya, kalau di ilmu kesehatan dia jadi tiba-tiba nggak bisa nyuntik gitu karena nggak ikut kuliah yang ini kan, bisa begitu contoh-contohnya nih. Jadi kita kadang-kadang kondisinya kurang. Nah, dari kondisi baru kita dua hal nih, permasalahan sama kebutuhan. Nah, kita nih orang-orang yang memang suka halus bahasanya. Kita agak malu untuk mengungkapkan masalah. Jadi kalau kita punya masalah, kita nggak bisa mendefinisikan dengan baik, akhirnya kita nggak mengobati masalah. Ya, ini kalau Anda ke dokter, Anda kan ngomong jujur sama dokter kan. Masa, oh nggak dok, saya sehat dong. Ya percuma, ngapain lu ke dokter, kata dokter kan. Lu ngomong yang jujur, Anda punya keluhan apa. Nah ini kita sebagai bangsa nih, sebagai komunitas internet juga sama. Kita suka menutup-nutupi masalah gitu kan. Karena nggak enak, sungkan, dan lain-lain. Ya oke lah, nggak suka masalah, kita ngomongin kebutuhan nih. Hal yang ketiga nih. Kita butuhnya apa? Kita butuh riset dana lebih tinggi, kita butuh internet, ada kajian yang seperti Anda bilang. Dilihat dong, kita punya desain internet Indonesia ini masih benar atau enggak sih gitu. Ya, jangan-jangan udah salah ini desainnya. Karena ada pertumbuhan ekonomi di Sumatera, ada pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur, barangkali udah nggak bisa kayak sekarang gitu kan. Kita masih berpikir wah internet itu adalah cyber building gitu kan. Seperti itu. Itu udah nggak benar juga, cyber juga ada beberapa sekarang gitu kan. Jadi mungkin ini ya. Kita itu bahkan untuk lingkungan riset yang yang suportif itu bahkan kita belum ada, belum punya. Iya. Karena kan sekarang posisinya orang, kalau saya ngelihat ini para akademisi kita yang melakukan riset itu semuanya dalam kondisi tertekan tuh. Iya. Kondisi stres itu, entah itu stres karena ngejar target atau stres karena pertanggungjawaban. Gitu. Jadi semuanya dalam kondisi diancam-ancam ini, diancam kejar target atau diancam untuk pertanggungjawaban. Kalau risetnya gagal atau akhirnya semua mediocre semua, mendang-mending semua. Nah situasi ini kan tidak baik ya, mesti ada kepemimpinan nasional itu yang membalikkan kondisi seperti ini. Apakah kita akan menyuarakan atau kita pilih tokoh-tokoh tertentu yang memang sudah nggak punya beban-beban yang umum ada, dia akan melakukan riset dengan sepenuh hati gitu ya. Kan ini kan kita ngomong relawan Indonesia ya. Relawan Indonesia itu adalah orang-orang yang belum sempat dapat kesempatan kerja jadi relawan. Beda dengan relawan asing. Relawan asing ya yang memang negara-negara maju itu mereka udah kaya, udah punya saham banyak, mereka berangkat ke Gaza, kemana-kemana jadi relawan gitu kan. Nah ini kita juga mesti cari nih orang-orang yang punya relawan semangat seperti itu. Semangat relawannya tidak ada beban yang Pak Didin tadi bilang. Jadi wah masih ada target dari sekolah harus begini begitu, saya susah. Riset begitu pasti pesenan gitu artinya ya. Atau seandainya bebas, ada kebebasan inovasi. Iya, sekedarnya aja. Kita mediocre tadi. Kita sekedarnya. Apa istilahnya? Kita itu nggak riset karena kita curious gitu.
Ya, Ada. di Indonesia gitu. Jadi kita kan biasanya itu mulai riset itu karena kita penasaran dengan sesuatu. Tapi ya, pasti. ada. Terus kita Jadi- mulai riset. Jadi gini Pak Irwin, Ya. jadi kalau Anda scan ya, jadi Ya. dari banyak materi di video di YouTube segala macam, banyak orang yang melakukan inovasi-inovasi di desa-desa gitu ya, Ya. jadi di perguruan tinggi. Mereka contohnya nangkepin air dari embun gitu ya, pakai jaring segala macam. Itu mereka riset dan sudah mulai ada terapannya, Ya, nggak cuma teoritis gitu ya, terapannya sudah ada, tapi nggak ada yang mendukung, artinya mestinya dia tuh dibantu. Atau kalau nggak begitu nggak boleh, diancam lagi pakai Karena ada konflik kepentingan. ya, kayak misalkan ada Ya. petani di Jawa Tengah, Ya, itu dia berinovasi dengan menghasilkan bibit unggul. betul. Yang Nah, tidak bibit perlu unggulnya